Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin dan hadirat, arsyadani wa arsyadakumullahu jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenal, mengilmui dan meyakini tentang hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan haknya kita dari Allah telah banyak dan tidak terbilang yang telah Allah penuhi dan senantiasa Allah tepati janjinya kepada kita semuanya. Kenikmatan demi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dan kenikmatan tertinggi yang diberitakan oleh Rasulullah dari haknya seorang hamba adalah alla yu'adzab man la yusyriku bihi syai'a. Seseorang tidak akan disiksa oleh Allah ketika orang tersebut meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah. Ini adalah hak yang tertinggi dari Allah kepada kita semuanya. Maka kalau hak ini yang disebutkan sebagai bentuk tafaddulan wa rahmatan minallah, para ulama menyebutkan ketika Allah memberikan hak kepada hambanya, sebenarnya ini kalimat hak ini adalah suatu bentuk keistimewaan, bentuk rahmat dari Allah. Karena seorang hamba sebenarnya tidak ada hak di hadapan Allah. Artinya seorang hamba tidak bisa menuntut Allah. Tetapi kalau Allah sudah haknya menuntut kita untuk beribadah kepada Allah, karena Allah yang menguasai kita, Allah yang mengatur dan menciptakan kita, maka biyadihil amr, di tangan Allah seluruh urusan. Bahkan urusan kita masuk surga dan neraka juga urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terserah Allah mau menjadikan kita ahli surga ataupun ahli neraka, atau menjadikan kita ahli taat, seorang hamba yang taat, atau ahli maksiat. Ini kembali kepada Allah. Ini menunjukkan seorang hamba sangat butuh akan pertolongan Allah. Maka ikhwani wal akhwat, ini yang akan kita bahas, hak Allah. Hak Allah dan kewajiban tertinggi dari Allah kepada hambanya adalah memahami dengan benar, mengilmui dengan benar tentang hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalaulah betul kita mengenal hak-haknya Allah, pasti umat Islam di tanggal 9 kemarin tidak akan disogok dan juga tidak akan menyogok. Kalaulah betul dia mengenal haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan berani-berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, atadri ma haqqullah 'alal ibad, apakah engkau mengetahui haknya Allah dari hambanya? Para sahabat mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui tentang ilmu itu. Tentang ilmu hak Allah, hanya Allah dan Rasul yang tahu. Artinya seorang muslim sekalipun dia, setinggi apapun gelarnya dia, kalau dia bukan nabi, bukan utusan Allah, pastinya dia bisa jadi salah memenuhi haknya Allah kalau tidak dikembalikan kepada tata cara Rasulullah mengenal hak Allah. Maka para sahabat sangat beretika ketika ditanya tentang hak Allah dari hambanya dan hak hambanya dari Allah. Para sahabat mengembalikan ilmu tentang hak Allah dari hambanya, demikian juga sebaliknya dikembalikan kepada Allah dan Rasul. Maka Rasulullah mengatakan, haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Haknya Allah dari hambanya
adalah hamba tersebut mesti wajib, ya, harus beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Dan sogok menyogok bagian daripada Imam Ibnu Taimiyah mengatakan pintu-pintu kemusyrikan. Ya. Perbuatan haram itu adalah pintu kesyirikan. Apa bentuknya kesyirikan, ikhwan? Ketika seseorang dikatakan ini adalah haknya Allah, tinggalkan yang diharamkan, tetapi kita lebih mengedepankan hawa nafsu kita daripada menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, ini jelas bagi orang beriman adalah pintu kemusyrikan. Fa ikhwani wal akhwat, semoga kita terbebas dan diberikan rahmat dan keistimewaan oleh Allah untuk memenuhi hak Allah dengan mengkaji dari kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini yang disyarah oleh Syekh Al-Utsaimin dalam kitab Al-Qaulul Mufid ada kitab Tauhid. Pembahasan kita pada malam ini ayat, jadi tidak disebutkan judulnya. Ini masih berkaitan, biasanya berkaitan dengan pembahasan sebelumnya. Ayat dari surat Ali Imran ayat 154, surat yang ketiga. Ini mesti kita ingat juga nama surat sama urutannya, karena orang Syiah juga di Indonesia dari cetakan penerbit Mizan sudah menerbitkan Quran Syiah di Indonesia. Jadi kita mesti membaca, oh ini surat ketiga adalah Ali Imran, keluarganya Imran. Jangan sampai nanti dirubah jadi Ahlul Bait. Surat Ahlul Bait. Ya, maka kita ingatkan ini. Surat Ali Imran, surat yang ketiga adalah dalam Al-Quran di ayat yang ke-154. Ini dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang haknya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang tidak benar, yaitu prasangka orang-orang jahiliyah. Bismillah. Mereka di sini siapa, ikhwan? Orang-orang yang berprasangka buruk kepada Allah, dan prasangka buruk bagian dari cabang kejahiliahan seseorang. Walaupun dia berdasi, walaupun bergelar profesor, walaupun mungkin tiap tahun bersedekah dan seterusnya, kalau dia berprasangka buruk kepada Allah, berarti dia sedang mengambil bagian daripada perbuatan jahiliyah, walaupun hidup di zaman globalisasi saat ini. Ayat ini memang diturunkan pertama kali tentang membuka aibnya orang-orang munafik di zaman Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Al-munafiq, orang munafik berada dalam barisan orang beriman. Dengan lahirnya mereka menampakkan keimanan, dengan hatinya mereka menampakkan kekafiran. Ya, orang munafik berada di barisan orang-orang beriman, tetapi imannya hanya lahirnya, batinnya adalah mengkafiri, mengingkari ayat dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musuh dalam selimut. Yang pernah terjadi di zaman Rasulullah. Jadi subhanallah, orang-orang tersebut merasakan ayat tersebut turun tentang mereka dengan bentuk celaan dari Allah. Allah membukakan hati mereka, ya, ketika mereka berprasangka buruk. Dan mereka di sini siapa, ikhwan? Orang-orang yang ikut serta dari kalangan orang munafik yang ikut serta dalam perang Uhud. Kita tahu peperangan Uhud, Rasulullah SAW memimpin, dan ini adalah peperangan bentuk pelajaran berharga dari Allah kepada umat Islam tatkala itu, ketika 70 para pemanah turun dari bukit yang diwajibkan Rasulullah untuk tidak turun kecuali ada perintah Rasulullah, walaupun ada disaksikan harta rampasan perang
berserakan di bawah mereka, disaksikan oleh mereka. Rasulullah mewajibkan mereka untuk tidak turun. Ternyata kalimat ini tidak ditaati oleh para sahabat, maka kita dapatkan subhanallah, tatkala itu para sahabat ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, hampir-hampir saja Rasulullah SAW dibunuh oleh orang-orang musyrik yang tatkala itu dipimpin oleh komandan perangnya, oleh Khalid ibn Walid yang tatkala itu belum masuk Islam. Ya, ikhwani wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara orang-orang beriman ada orang-orang munafik ikut serta dalam peperangan ini. Mereka mengatakan apa? Dikabarkan oleh Allah, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka berprasangka yang tidak benar. Dari sini kita pahami ikhwan, praduga atau prasangka itu ada yang baik. Sebagaimana dalam firman Allah dalam ayat yang lain, inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu ada dosa, tetapi ada sebagian yang lain adalah tidak dosa. Ya, dan kita dapatkan berapa banyak hukum-hukum yang ditetapkan oleh para ulama dalam ilmu fikih asghar, fikih amaliyah, disimpulkan berdasarkan dhannun ghalib, prasangka yang dominan. Ketika kita lihat kemarin, di antara para ulama ada yang berijtihad membolehkan mencoblos ini, menyimpulkan dalil kemudian dikuatkan dengan prasangka yang kuat sehingga mereka simpulkan dengan diperbolehkannya mencoblos. Ini hukum fikih. Artinya apa? Di antara dalil untuk menetapkan hukum boleh atau tidak boleh bisa diambil selain dari Al-Quran, hadis dengan ijtihad para ulama. Salah satunya adalah ketika seorang ulama berijtihad, jelas mereka berusaha untuk menyimpulkan dalil nas dari Al-Quran, hadis dengan apa? Dengan akal mereka. Ya, beristinbat, mengambil kesimpulan. Tetapi yang disebutkan dalam prasangka di sini adalah prasangka yang tidak baik. Apa prasangka tidak baik orang munafik tatkala itu? Yaqulun, mereka mengatakan, hallana minal amri min syai', apakah kami ini dalam urusan ini punya kekuasaan? Ya, qul, kata Allah, katakan wahai Muhammad kepada mereka orang munafik yang hatinya berpenyakit ini, katakan, innal amra kulluhu lillah. Seluruh urusan itu di tangan Allah. Bahkan kita kemarin pernah menyebutkan sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari, innallaha ba'atha nabiyan ma ba'athallahu nabiyan walastakhlafa min khalifatin. Coba lihat, tidaklah Allah mengutus seorang nabi dan tidaklah Allah mengangkat seorang pemimpin. Artinya ikhwan, ketika antum kemarin dan akhwat yang diberikan pemahaman mengikuti fatwa ulama, bolehnya memilih dengan pertimbangan banyaknya para caleg dari kalangan orang-orang non muslim, apalagi orang Syiah, maka para ulama sebagian mereka membolehkan untuk memilih. Maka ikhwan apa? Tolong diingat, itu hanya al-akhdhu bil asbab, hanya mengambil sebab yang diperbolehkan berdasarkan istimbat sebagian ulama yang membolehkan pemilu. Adapun pemimpin itu bukan di tangan kita, siapa yang akan memimpin Indonesia saat ini 5 tahun ke depan. Rasulullah katakan, walastakhlafa min khalifah, dan tidaklah Allah mengangkat seorang pemimpin untuk memimpin suatu komunitas manusia. Artinya apa? Ini menanamkan akidah bahwasanya pemimpin itu di tangan Allah. Adapun kita hanya mengambil sebab. Sama seperti hal ini, ketika Allah mentakdirkan kepada para sahabat dengan Rasulullah yang di dalamnya ada orang-orang munafik, ya, bukan dari kalangan sahabat, ya, mereka bersuudzon kepada Allah. Hallana minal amri min syai', kenapa kami tidak ada kekuasaan sedikit pun, kami tidak ada kemampuan sedikit pun.
ini jelas bersuudzon kepada Allah, bersuudzon kepada Rasulullah. Dalam perang Uhud memang kasat matanya umat Islam kalah. Sebagai bentuk pelajaran berharga agar umat Islam sadar betul bahwasanya kemenangan itu urusannya di tangan Allah. Seluruh urusan, bahkan dikatakan oleh Allah, qul innal amra kulluhu lillah. Katakanlah kepada manusia yang berpenyakit hati mereka dari kalangan orang munafik, wahai Muhammad, kata Allah, seluruh urusan di tangan Allah. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Mereka orang munafik, wahai Muhammad, kata Allah, menyembunyikan apa yang tidak dinampakkan oleh hati mereka. Ya, mereka menyembunyikan dalam hati mereka. Yaquluna, mereka mengatakan kepada Rasulullah, "Lau kana lana minal amri syai'." Seandainya kami punya kekuasaan ketika perang Uhud. Coba mereka mencela takdir buruk yang Allah timpakan kepada para sahabat, bahkan kepada Rasulullah di perang Uhud, yang ditetapkan oleh Allah yang maha baik, yang tidak pernah mendolimi hambanya. Tapi orang munafik mendolimi Allah dengan ucapannya di hadapan Rasulullah. Yaqulun, mereka katakan, "Lau kana minal amri min syai' ma qutilna hahuna." Seandainya kami punya kekuasaan untuk menetapkan keputusan sampai kami ini boleh meninggalkan perang Uhud, ma qutilna hahuna, kami tidak akan diperangi di sini. Kami tidak akan mati sangit, kata mereka orang munafik, di sini. Ya, maka Allah katakan kepada orang-orang munafik yang masih hidup, demikian juga Allah katakan kepada orang beriman dipimpin oleh Rasulullah, "Qul," katakan wahai Muhammad kepada mereka seluruhnya, "Lau kuntum fi buyutikum." Seandainya saja kalian itu tidak ikut perang Uhud, kemudian kalian diam diri di dalam rumah-rumah kalian, "Labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim." Sungguh kalau kalian mesti meninggal di atas ranjang kalian di dalam rumah, labarazal ladzina, akan ditampakkan kepada mereka keputusan Allah untuk meninggal di atas ranjang walaupun mereka tidak perang ikut dalam perang Uhud. Artinya apa, ikhwan? Tujuan Allah apa, ikhwan? Ketika Allah takdirkan adanya kekalahan kepada umat Islam di perang Uhud, untuk apa? Kata Allah, "Waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum." Untuk menguji mereka apa yang ada dalam hati mereka ketika mengikuti perang Uhud dengan membawa kekalahan bagi umat Islam. Menguji hati mereka, apakah hati mereka beriman? Karena kalau hatinya beriman, lisannya pun akan mengucapkan ucapan orang beriman. Ya. Waliyumahhisa ma fi qulubikum, dan Allah akan mengecek, memperhatikan hati-hati kalian. Wallahu alimun bidatis sudur, dan Allah maha mendeteksi, maha mengetahui apa yang terdapat dalam sanubari kalian. Ikhwani wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini sifat orang munafik tentang apa? Prasangka buruk. Kenapa dimasukkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam haknya Allah? Kenapa? Bagi kita jelas, nampak jelas apa? Munasabatul ayah bil kitab. Ya, korelasi antara ayat ini kenapa dimasukkan kepada haknya Allah dari hambanya. Kenapa? Ketika hambanya bersuudzon kepada Allah, jelas ini, kata Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Al-Mulakhas Syarah Kitab Tauhid, beliau katakan ini diantara bentuk orang ketika dia berbaik sangka, husnudzon kepada Allah, berarti dia sedang melaksanakan kewajiban dirinya untuk mengesahkan Allah dalam tauhid uluhiyah. Ya, ketika orang berbaik sangka kepada Allah, contoh katakan kita jelas meminta kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita pemimpin yang baik. Kita berhusnudzan kepada Allah.
Tapi apakah kita telah mengambil sebab? Bukankah kemarin telah kita sebutkan di dalam surat Al-An'am, Allah berfirman apa? Tentang bagaimana orang yang zalim akan dipimpin oleh orang yang zalim. Ya. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun, kata Allah. Akan kami jadikan pemimpin yang zalim memimpin orang-orang yang zalim. Al-akhdhu bil asbab. Artinya apa? Kalau kita berhusnudzon kepada Allah dengan mengambil sebab yang baik, ya, maka akan Allah berikan kebaikan dari sebab yang kita ambil dengan cara yang baik. Demikian juga sebaliknya. Ketika orang bersuudzon kepada Allah, ya, bersuudzon kepada Allah, maka ini akan menghapus tauhid dirinya di hadapan Allah. Maka ini mesti dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ikhwani wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berprasangka kepada Allah terbagi menjadi dua. Prasangka baik, prasangka buruk. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau katakan berprasangka baik gambarannya ada dua perkara. Berprasangka baik kepada Allah berkaitan dengan perbuatan Allah kepada alam semesta ini. Ya, tolong sekecil apapun binatang yang Allah ciptakan, hati-hati. Jangan pernah meremehkan perbuatan Allah dalam makhluknya. Maka Imam Al-Utsaimin ingin mengingatkan kita, karena boleh jadi banyak di antara kita yang mungkin orang tuanya miskin, tetangganya mendapatkan orang tuanya kaya raya, dia berburuk sangka kepada Allah. Kenapa orang tua saya kok miskin? Ini prasangka yang buruk kepada ciptaan Allah. Ataupun apa saja yang Anda dapatkan dari perbuatan Allah dalam jagat raya ini. Pesan Syekh Utsaimin, kalau betul kita berbaik sangka kepada Allah, maka lisan kita tidak akan pernah mencela perbuatan Allah dalam jagat raya ini. Pak Ikhwan, Syekh Al-Utsaimin mengatakan, "Fala yadhun anna Allah idza fa'ala syai'an fil kaun fa'alahu li iradatin sayyi'ah." Jangan pernah Anda berprasangka kepada Allah ketika Allah berbuat dengan sesuatu perbuatan, bahkan menetapkan pemimpin nanti. Kalau Allah tetapkan pemimpinnya yaitu, ya sudah. Itu takdir Allah yang mesti kita ikuti 5 tahun yang akan datang. Ingat, ya, tidak keluar dari takdir Allah seluruhnya. Kul innal amra kullahu lillah. Seluruh urusan di tangan Allah. Qulillah malikal mulki tu'til mulki man tasha. Ya, ingat, seluruh kekuasaan di tangan Allah. Allah berikan bagi yang dikehendaki, Allah cabut bagi yang dikehendaki. Biyadihil khair. Seluruh kebaikan di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab di ayat yang ke-17, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Man dalladzi ya'simukum minallah?" Siapakah yang sanggup mencegah sesuatu yang akan ditimpakan kepada kalian dari Allah? In arada bikum su'an au arada bikum rahmah. Kalau Allah menghendaki kepada kalian kejelekan atau Allah menghendaki kepada kalian rahmat kasih sayang Allah, tidak akan ada yang sanggup mencegahnya kalau Allah telah menetapkan. Ini yang pertama. Berbaik sangka dalam seluruh perbuatan Allah kepada jagat raya. Yang kedua, yang berkaitan dengan perbuatan Allah dengan diri kita khusus. Dengan diri kita dikhususkan, ya, hendaklah seseorang berbaik sangka kepada Allah dengan prasangka yang terbaik. Jangan hanya sekedar baik, tapi betul-betul posisi prasangka kita. Ini amalan hati, ikhwan. Hanya tahu antara diri kita dengan Allah bagaimana prasangka kita, ya. Tetapi pesan Syekh Al-Utsaimin, tolong ketika berprasangka kepada Allah, jangan hanya baik sangka saja, tetapi usahakan
berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang ahsanudzon, prasangka yang terbaik. Kira-kira ketika antum meminta pemimpin umat Islam di Indonesia ini, apa prasangka antum kepada Allah? Prasangka baik atau prasangka yang terbaik? Kalau betul prasangka yang terbaik, ikhwan, al-akhdhu bil asbab, jangan lupa. Apakah antum kemarin ketika mencoblos baca bismillah? Apakah antum ketika mencoblos mengharap ketika itu Allah mengabulkan permohonan antum ketika itu memilih? Kalau betul antum seperti itu bagian daripada realisasi antum menempatkan kalimat yang terbaik dalam prasangka diri kita di hadapan Allah ketika memilih pemimpin. Kalau tidak begitu berarti antum masih prasangkanya antara baik sangka atau boleh jadi buruk sangka kepada Allah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Al-Utsaimin, syarat mewujudkan, apa syarat mewujudkan? Agar kita berprasangka terbaik kepada Allah. Bukan hanya prasangka baik, syaratnya adalah an yujad ladaikas sabab alladhi yujibuddon al-hasan. Mesti Anda dapatkan dalam diri Anda sebab untuk meraih prasangka yang terbaik tersebut. Mesti ada sebab. Ya, mesti ada sebab. Tapi umat Islam itu hanya sampai di situ ikut kajiannya. Hanya sampai di situ umat Islam saat ini mayoritas, kecuali yang dijaga oleh Allah, hanya sampai di situ dia mengambil sebab saja, tanpa bertanya apakah sebab itu yang baik atau yang buruk. Buktinya berapa banyak kemarin umat Islam ikut serangan Fajar tapi tidak sholat Fajar. Ya, berlomba-lomba melaksanakan meraih sebab-sebab mendapatkan pemimpin yang baik dengan sebab kriterianya menurut perut mereka. Perut mereka mengatakan cukup 50, ya sudah 50 ribu. Cukup 100 ribu, ya sudah, sebab 100 ribu bisa kenyang. Ini dia berarti belum sempurna mengikuti ajaran Islamnya. Ketika mengambil sebab, Syekh Utsaimin mengatakan, kalau betul Anda berprasangka baik kepada Allah dalam apa saja urusannya, apalagi ini perkara yang besar, urusan pemimpin, tolong cari sebab-sebab yang terbaik. Apa itu? Kata Syekh Utsaimin, pewaris para nabi, ulama kita, salah satunya dari ulama-ulama Ahlus Sunnah, beliau katakan sebab yang terbaik agar kita menanamkan jiwa husnudon yang terbaik kepada Allah adalah mengambil sebab, adalah sebabnya apa? Anta budallah ada muqtada syariatihim ma'al ikhlas. Hendaklah Anda ketika mengambil sebab yang terbaik ini adalah bentuk diwujudkan sebab terbaik ini adalah Anda beribadah kepada Allah untuk menunaikan syariat Allah. Ketika syariat Allah Anda tunaikan dibalut dengan jiwa yang ikhlas. Itu baru husnudon terbaik kepada Allah. Tapi kalau disogok, oh iya saya juga mau menyogok dan disogok, berarti Anda suudon kepada Allah. Karena Rasulullah mengatakan la'anallahu ala rashi wal murtash. Laknat Allah timpakan kepada yang disogok dan yang menyogok. Berarti Anda mengambil sebab yang menyelisihi sunnahnya Allah dan Rasul. Pak ikhwan, ini realita. Artinya kalau ini baru satu pembahasan berkaitan dengan husnudon atau tidak kita kepada Allah dalam urusan kita. Ini dimasukkan berkaitan dengan tauhid uluhiyah kita kepada Allah. Artinya berapa banyak umat Islam yang sampai saat ini menggembar-gemborkan khilafah, menggembar-gemborkan tegaknya syariat Islam, tetapi hak-haknya Allah dalam husnudonnya kepada Allah masih banyak yang dihinakan dalam syariatnya.
Contohnya, Syekh Utsaimin mengatakan, ada manusia, dia bergelimang dengan dosa, ya, dia meremehkan kewajiban, tapi dia mengatakan di hadapan Allah, saya berhusnudzon kepada Allah, bahwasanya Allah Maha Baik, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Saya korupsi, saya berzina, saya minuman keras, saya meninggalkan sholat 5 waktu, saya durhaka kepada orang tua, saya membunuh, saya berzina, waliyadzubillah, seterusnya. Tapi dia katakan di hadapan Allah, kata Syekh Utsaimin, ada orang karakter yang begitu banyak. Buktinya para koruptor besoknya make uang koruptor, umroh, haji, nangis-nangis depan Ka'bah dengan uang koruptor. Ya. Banyak orang-orang karakter kayak begini. Tipe-tipe orang murji'ah yang dikatakan oleh para ulama, itu karakter sifat orang-orang yang mengatakan harapnya tinggi kepada Allah, tapi rasa takutnya kerdil di hadapan Allah. Orang-orang seperti ini, dia berhusnudzon kepada Allah, mengatakan Allah Maha Pengampun, dari dosa yang dia kerjakan akan diampuni oleh Allah. Kata Al-Utsaimin, beliau katakan, hadza huwa dhannul mutahawinul mutahalikud fil amani al-batilah. Ini karakter orang yang berprasangka yang hina dan akan membinasakan dirinya dalam buayan angan-angannya yang menipu. Orang tersebut sebenarnya bukan berprasangka baik kepada Allah, sebenarnya dia sedang berprasangka buruk kepada perbuatan Allah. Salah dia. Kalau betul dia berprasangka baik kepada Allah, jelas orang tersebut katakan berdosa. Bagaimana cara karakter orang berdosa berprasangka baik kepada Allah, ikhwan? Ketika orang berdosa mendengar firman Allah, apa? Alladzina asrafu ala anfusihim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Ketika orang beriman terjerumus kepada dosa, mendengar firman Allah ini, bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, maka dia menyesal. Itu baru dikatakan husnudzon kepada Allah. Ketika dia menjerumuskan dirinya kepada apa? Kepada kejelekan. Apa kejelekan salah satunya? Menyembah Tuhan 7 cm, merokok, ya. Bukankah ini diantara bentuk sarana untuk memalingkan ketaatan kepada selain Allah? Ya, taib. Orang tersebut ingin meninggalkan rokok, bertaubat kepada Allah. La taqnatu min rahmatillah, kata Allah. Umat manusia, orang beriman yang terjerumus kepada dosa, jangan Anda berburuk sangka kepada Allah. Tanamkan jiwa besar Anda, keimanan Anda hadirkan lagi. Apa itu? La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni. Allah bahkan mengatakan dengan fi'il mudhari, Allah akan senantiasa terus-terusan 24 jam, 60 tahun umur kita, 70 tahun umur kita, Allah akan senantiasa mengampuni dosa kita jami'an, seluruhnya. Tinggal sejauh mana kita mendatangi ampunan Allah dengan bertaubat kepada Allah. Tadi sore, Pak, bismillah, ibu-ibu saya sebutkan tentang hasil ibu-ibu mencoblos, kalau betul ibu-ibu memilih, dengan sebab ibu-ibu ikut sogokan. Kalau kemudian ada ibu-ibu banyak yang ngacung, Pak Ustadz saya, Pak Ustadz saya, subhanallah, alhamdulillah masih jujur, karena ajaran Islam menanamkan kejujuran. Taib, ibu jujur, mau bertaubat, taib, Allah mengampuni dosa ibu-ibu. Ada ibu-ibu yang menyesal tadi, Pak, sore. Semoga bukan istri bapak-bapak, atau bukan ibunya ibu bapak-bapak. Tapi kalaupun betul, ya sudah, ibu tersebut sudah bertaubat kepada Allah, alhamdulillah, menyambut pintunya Allah untuk menerima taubat hambanya. Taib, ikhwani wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman kita itu
masih lebih besar uang 100.000 dibandingkan iman kita. Betul itu. Saat ini iman kita lebih kerdil daripada uang 50.000. Baru diuji uang 50.000 belum 5 juta. Kita telah suudon kepada Allah, takut anak saya tidak makan, takut istri saya tidak minum, takut, banyak ketakutan gara-gara uang 50.000. Berarti apa? Kerdilnya husnudon kita kepada Allah. Kalaulah betul iman kita kuat di hadapan Allah, ujian apapun, ikhwan, bukankah kadar keimanan kita sesuai dengan kadar ujian dari Allah? Ya, ujian yang akan Allah timpakan kepada diri kita sesuai dengan kadar keimanan kita, itu yang dicanangkan oleh programnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau realita umat Islam mayoritas, kalau disensus, dikendari, katakan tidak hanya di Indonesia, apalagi di Indonesia, dikendari mayoritas umat Islam kemarin, berapa banyak yang mempertahankan dirinya untuk tidak makan makanan yang diharamkan di pagi hari sampai sore hari, bahkan minimal 1 hari kemarin. Berapa persentasenya? Itu baru dari 1 pintu keharaman, belum pintu-pintu yang lain. Ikhwani wal akhwat, artinya seberapa jauh kita melaksanakan kemaksiatan, berarti seberapa dekat kita suudon kepada Allah. Semakin banyak kita melaksanakan kemaksiatan kepada Allah dari dosa-dosa besar, dan jelas sogok menjogok adalah minal kabair. Kalau tidak yakin dengan hal itu, silakan Anda buka kitab Imam Adz-Dzahabi Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar. Salah satunya adalah sogok menyogok. Semakin banyak dosa besar kita kerjakan, berarti semakin banyak kita suudon kepada Allah. Fa ikhwani wal akhwat, berarti di sini PR besar di hadapan Allah dalam amalan-amalan kita bercermin dari kelakuan orang-orang munafik. Artinya hati kita masih banyak kemunafikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wal akhwat, maka pesan para ulama setelah mencoblos, pesan para ulama, kewajiban kita apa, ikhwan? Kewajiban kita apa? Belajar. Kewajiban kita apa? Berilmu. Ya. Kewajiban kita untuk senantiasa menuntut ilmu, jangan pernah bosan. Bahkan kalaulah mungkin besok yang dicoblos itu ternyata yang antum coblos, apa yang antum banggakan? Kenapa antum mesti berbahagia? Umar bin Khattab telah kita sebutkan kemarin, bagaimana Umar menangis tatkala menggantikan Khalifah Abu Bakar. Umarnya menangis. Pemimpin sekarang kalau partainya menang, bukan menangis, menangis dengan senyum gembira, dengan kemenangan. Padahal kata Rasulullah apa? Innakum sataharisuna alal imarah, kalian ini akan rakus berlomba untuk meraih kursi kepemimpinan. Dan itu realita. Umat Islam rakus. Tapi kalau umat Islam rakus menguasai Al-Quran 30 juz, jarang-jarang. Saat ini masih jarang. Tapi kita mengharapkan Allah membukakan diri kita termasuk di dalam yang jarang. Ikhwani wal akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah katakan, wa innakum satakunu an-nadamah yaumal qiyamah. Hati-hati, orang yang rakus kepemimpinan di hari kiamat jelas-jelas akan menyesal. Di dunia dia bergembira menyelisihi sunnah Abu Bakar dan Umar, yang sedih mendapatkan kekhilafah. Ikhwani wal akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan ilmu kita masih kerdil. Dan tolong saya ingin mengingatkan ikhwan dan akhwat, siapapun pemimpinnya, kewajiban kita apa? Seberapa jauh kita membekali diri kita di zaman fitnah ini dengan ilmu yang benar. Itu saja. Mau dipimpin oleh orang beriman ataupun tidak beriman, ya, seberapa jauh keimanan kita menghadapi ujian ini, itu saja. Artinya seberapa jauh kita menghadapi hal ini dengan ilmu, ya, sebagaimana kata Rasulullah apa? Satakunu fitan, akan terjadi, akan ada fitnah di hadapan kalian. Dan fitan Rasulullah katakan dengan bentuk jamak. Fitnah ujiannya sangat banyak. Bahkan kata Rasulullah apa?
orang yang duduk lebih bagus daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih bagus daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih bagus daripada orang yang berlari. Tatkala fitnah tersebut terjadi, dengan ilmu dia duduk mempertahankan dirinya, tidak ikut nimbrung. Ya, dengan ilmu dia juga berjalan. Tatkala orang-orang berlari berlomba, dengan ilmu seluruhnya. Maka dikatakan oleh Rasulullah, duduk lebih bagus daripada berdiri, berdiri lebih bagus daripada berjalan, berjalan lebih bagus daripada berlari. Fa ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya tingkatan ini akan dikatakan bagus di hadapan Rasulullah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau di atas ilmu. Maka tolong antum kemarin ketika yang mencoblos, apakah antum mencoblos di atas ilmu atau bukan? Kalau bukan, beristighfar sebanyak-banyaknya. Ya. Tolong ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan dari ayat ini, sebelum saya tutup, saya ingin menyambung pesan berharga dari Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, ringkasan penjelasan kitab tauhid. Dari ayat ini ada pelajaran-pelajaran berharga. Pertama, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah ketika musuh Islam dimenangkan oleh Allah. Ini ya tepat dalam kondisi kita saat ini. Ketika ayat ini kita bahas tentang perang Uhud, bukan saya menyamakan pemilu dengan perang Uhud, jelas jauh berbeda. Ya, tetapi tolong, pelajaran berharga kata Syekh Shalih Fauzan dalam ayat ini, jangan pernah Anda berburuk sangka ketika musuh-musuh Allah menang. Misalkan di Irak orang Syiah menguasai, misalkan di Suriah orang Syiah menguasai, misalkan di Palestina saat ini bahkan bertahun-tahun lamanya orang Yahudi saat ini menguasai. Jangan pernah menanamkan jiwa buruk sangka kita kepada Allah, jangan pernah. Yang kedua, menetapkan bahwasanya hikmah ada pelajaran berharga ketika orang-orang kafir menguasai umat Islam. Ada pelajaran berharga orang kafir memimpin umat Islam. Bukan kita meminta kepada Allah untuk hal itu, tetapi ketika takdir buruk terjadi kepada kita, bahkan sampai dalam kondisi seperti itu kepemimpinan, maka ada pelajaran berharga. Apa itu? Agar kita merenung, ini karena sebab perbuatan kita kepada Allah, sehingga Allah menjadikan kita dipimpin oleh non-Islam, seperti di Jakarta. Ikhwan, hal ini pernah diungkapkan Ali bin Abi Thalib. Ketika orang-orang Khawarij yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Ya Khalifatul Mu'min, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin umat Islam, pemimpin orang beriman, kenapa kepemimpinan engkau ini berbeda dengan kepemimpinan Abu Bakar dengan Umar? Kepemimpinan Abu Bakar Umar itu rakyatnya tidak banyak mengkritik kepemimpinan sebagaimana engkau, wahai Ali. Apa kata Ali? Dengan bentuk diplomat, ya, dengan bentuk ucapan jawaban yang mendidik kepada orang-orang Khawarij, kata Ali, oh iya jelas beda. Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Dikarenakan Umar dengan Abu Bakar yang dipimpin itu rakyatnya semisal aku, kata Ali, dan orang-orang yang seperti aku. Tapi aku saat ini ketika memimpin kalian, rakyat yang aku pimpin ya karakternya kayak kalian, orang Khawarij dan orang-orang seperti kalian. Artinya ikhwan, ketika Allah takdirkan takdir buruk menimpa kita, renungkan diri kita, meminta kepada Allah agar mendapatkan hikmah dari kejadian tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah dari sini adanya penjelasan tentang takdir ditetapkan oleh Allah, mau baik mau buruk. Kemudian dengan ini juga kita wajib beriman kepada takdir dan takdir baik dan takdir buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah dari ayat ini adanya ancaman dan bahayanya kehinaan yang akan Allah timpakan kepada orang-orang yang munafik, wal iyadu billah. Demikian aqulu qouli hada. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.